Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait case 4 mengenai eBay Changing Identity, bahwa kami beranggotakan Indah Permata dengan NIM 5111711255. Lalu ada Ganang Rifki dengan NIM 5111811105, dan saya sendiri Marisa Gita dengan NIM 5111811167. Lalu untuk pertanyaan pertama, yaitu seperti apa strategi korporat atau multibisnis eBay untuk abad ke-21? Sejak mengucurkan dana sebesar 1,5 miliar dolar pada tahun 2007, eBay memutuskan untuk mengakuisisi pembayaran online seperti PayPal. eBay telah berkembang secara agresif ke area yang jauh melampaui bisnis yang tujuannya untuk membebankan biaya kepada orang untuk melelang barang melalui internet. Di masa depan, eBay dapat menggabungkan Skype dengan bisnis iklan barisnya untuk menayangkan iklan klik untuk menelepon, memanfaatkan pasar untuk iklan lokal. eBay saat ini sedang menjajaki layanan seperti itu dengan Google dan Yahoo secara terpisah. Peneliti pasar Borrell Associates memperkirakan bahwa sekitar 8,6 miliar dolar dihabiskan untuk iklan web lokal pada tahun 2010. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan kedua, yaitu buat daftar bisnis yang ditekankan dan tidak ditekankan oleh eBay. Untuk pertama yaitu daftar bisnis yang ditekankan. Pertama ada PayPal, lalu ada Starhub. Lalu kedua ada daftar bisnis yang tidak ditekankan, yaitu ada Skype dan Kijiji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganang Rifka Chandra dengan NIM belakang 165. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga yaitu adalah kerangka kerja yang dilakukan oleh eBay saat ini dalam strategi perusahaannya. eBay adalah perusahaan yang bisnis intinya yaitu membebankan biaya kepada orang untuk melelang barang melalui internet. eBay mengembangkan perusahaannya dengan pendekatan portofolio pemanfaatan kompetensi ini, diantaranya dengan cara yang pertama, eBay melakukan akuisisi aplikasi PayPal. Pada tahun 2002 mengakuisisi pemrosesan pembayaran online PayPal. Ini adalah proses pembayaran online dan semacam bank. Daya tarik awal PayPal adalah potensinya untuk memungkinkan penjual dan pembeli berbagi satu layanan pembayaran terpercaya. Alih-alih mendaftar dan bekerja dengan beberapa kartu bank pedagang, untuk pengguna PayPal, layanan ini berfungsi sebagai semacam bank online, mengirimkan bunga, memproses transaksi, dan bahkan mengirim uang ke teman melalui layanan telepon internet eBay, yaitu Skype. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah mengakuisisi aplikasi Skype. eBay terjun ke bisnis komunikasi dengan mengakuisisi Skype pada September tahun 2005. Pengakuisisian ini senilai 2,6 miliar US dollar termasuk sahamnya. Layanan ini membukukan kuartal pertama yang menguntungkan pada tahun 2007, tumbuh 123% dengan penjualan sebesar 79 juta US dollar dan menambah 101 juta pengguna baru. Skype sekarang memiliki hampir 250 juta pelanggan. eBay menggunakan Skype untuk melumasi transaksi dengan memudahkan konsumen untuk berbicara dengan penjual, mengajukan pertanyaan, dan membangun kepercayaan. Di masa depan, eBay dapat menggabungkan Skype dengan bisnis iklan barisnya untuk menayangkan iklan klik untuk menelpon, memanfaatkan pasar untuk iklan lokal. eBay saat ini sedang menjajaki layanan seperti itu dengan Google dan Yahoo secara terpisah. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pembelian situs StubHub. Pada tahun 2006, eBay membeli situs StubHub yang sangat sukses di segmen tiket online. StubHub ini dibangun oleh Floor yang berusia 30-an pada Maret tahun 2000. Setelah mendapatkan ide di Stanford Business School,
untuk menjual kembali tiket yang sulit ditemukan secara online untuk segala hal mulai dari konser hingga acara olahraga. StubHub hadir untuk melayani penggemar yang bersemangat dan kami merasa senang mengetahui bahwa pelanggan kami akan mendapatkan manfaat dan kekuatan eBay dan komunitas penggunanya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah mengakuisisi StumbleUpon. eBay juga mengakuisisi StumbleUpon, sebuah situs populer yang memungkinkan pengguna menemukan situs web lain berdasarkan minat mereka dan rekomendasi dari orang lain. Akuisisi StumbleUpon dapat membantu bisnis lelang eBay dengan memanfaatkan teknologi rekomendasinya untuk menyarankan item spesifik lainnya yang terkait dengan penjualan barang yang ditawarkan atau telah dibeli. Saat ini eBay merekomendasikan kategori produk terkait. Tentu saja eBay juga dapat mengintegrasikan Skype dengan StumbleUpon, menggunakan fitur panggilan untuk memperkuat aspek jaringan keduanya. Ini berpotensi mengintegrasikan layanan dengan bisnis iklan barisnya, menggunakannya untuk merekomendasikan iklan yang terkait dengan produk yang dicari orang. Selanjutnya yaitu pada bagian keempat adalah keuntungan utama dari strategi eBay. eBay menggambarkan dirinya sebagai tempat untuk mendapatkan itu, apapun itu. Perusahaan sengaja membiarkan istilah itu tidak terdefinisi untuk menekankan berbagai macam barang yang tersedia untuk dilelang di situsnya. Ini adalah sesuatu yang dapat dibayangkan konsumen. Tetapi ketika eBay berekspansi ke berbagai bisnis baru mulai dari telekomunikasi hingga jejaring sosial, risiko yang dihadapi oleh eBay yaitu beberapa investor bingung tentang apa yang akan terjadi pada eBay. Strategi yang dilakukan eBay yaitu melakukan beberapa akuisisi perusahaan seperti PayPal, Skype, StubHub, dan StumbleUpon dengan tujuan mendukung inti bisnis dari eBay. Portofolio bisnis eBay yang beragam yang mulai dibangun beberapa tahun lalu menunjukkan daya tarik yang berkelanjutan. Wall Street memprediksi pertumbuhan yang lebih rendah dari pendapatan yang dilaporkan eBay. Tetapi investor tidak menunjukkan banyak antusiasme. Saham turun sedikit setelah pengumuman. Apa yang meresahkan investor adalah perlambatan dalam bisnis lelang inti perusahaan, bahkan ketika bisnis lain membukukan keuntungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebagai perwakilan dari Indah Permatasari. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang Anda sarankan agar McWhitman melakukannya secara berbeda dan mengapa? Perusahaan McWhitman harus mengkaji ulang strategi akuisisi yang tidak dapat bersinergi secara maksimal. Strategi eBay mengakuisisi Skype untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan memang sudah bagus, namun harus dikaji ulang. Rencana awal mengakuisisi Skype adalah untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan cara memberikan layanan premium kepada user melalui program Skype dan Money. Program tersebut memungkinkan user Skype untuk membayar transaksi online melalui aplikasi tersebut. Namun, akuisisi tersebut tidak bersinergi dengan baik, di mana ditunjukkan pada tingkat penjualan online melalui aplikasi Skype and Money tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan. Maka dari itu sebaiknya perusahaan mengkaji ulang strategi tersebut. Perusahaan juga harus mempertimbangkan strategi merger maupun akuisisi untuk memperkuat kedudukan perusahaan di pasar. Hal ini dilakukan supaya perusahaan dalam persaingan pasar lebih kuat terhadap ancaman serangan pesaing kuat. McWhitman juga harus mempertimbangkan strategi diferensiasi terfokus. Selain melakukan diferensiasi produk luas, perusahaan juga harus mempertimbangkan strategi diferensiasi terfokus dengan menciptakan produk dengan kualitas premium. Dengan sumber daya yang dimiliki, perusahaan eBay seharusnya mampu untuk menciptakan produk dengan kualitas premium. Strategi diferensiasi terfokus diharapkan agar perusahaan mampu menjaga user atau konsumen kelas atas. Sehingga strategi tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya pada bagian 6, di sini saya mewakili Teh Indah akan menjawab pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya yaitu adalah apakah kelompok kami setuju dengan pendekatan eBay dan logika eBay yang bergerak dari perusahaan berbasis lelang online menjadi perusahaan berbasis layanan internet yang lebih luas, dan alasannya mengapa? Jadi kelompok kami setuju dengan pendekatan eBay dan logika eBay bergerak dari perusahaan berbasis lelang online menjadi perusahaan berbasis layanan internet yang lebih luas. Mengembangkan usaha dengan mengakuisisi Skype Teknologi pada tahun 2005. Dengan mengakuisisi Skype diharapkan mampu untuk memfasilitasi komunikasi antara penjual dengan pembeli pada platform ebay.com. Pada segmen ini terdapat aplikasi premium Skype Send Money yang memungkinkan user Skype untuk melakukan pembayaran jual beli online menggunakan situs ini. Pendekatan itu dapat menjadi upaya eBay agar dapat mendominasi pasar online dengan ekspansi dan perbaikan untuk jasa pembelian dan penjual, dan memberikan pengalaman yang lebih aman secara online untuk memastikan kepercayaan dan meningkatkan profitabilitas. Produk yang ditawarkan oleh eBay juga dapat mengintegrasikan Skype dengan StumbleUpon, menggunakan fitur panggilan untuk memperkuat aspek jaringan keduanya. Ini berpotensi mengintegrasikan layanan dengan bisnis iklan barisnya, menggunakannya untuk merekomendasikan iklan yang terkait dengan produk yang dicari orang. Melalui perdagangan komunitas dipercaya secara online memfasilitasi dengan mitra yang tidak diketahui di internet. eBay Inc. Menyediakan lingkungan perdagangan dipercaya dan aman dengan menawarkan layanan yang memungkinkan konsumen untuk merasa nyaman dalam melakukan perdagangan di dalam aplikasi eBay. Melalui perdagangan komunitas dipercaya secara online memfasilitasi dengan mitra yang tidak diketahui di internet. eBay Inc. menyediakan lingkungan perdagangan dipercaya dan aman dengan menawarkan layanan yang memungkinkan konsumen untuk merasa nyaman dalam melakukan perdagangannya di aplikasi eBay. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.